Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Bagi yang sedang diuji sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Bandung TV, Embun Pagi, Islam Memberi Solusi hadir kembali di tengah-tengah kita. Insya Allah guru kita semua sudah ada di Bandung TV dan siap memberikan kita motivasi-motivasi yang insya Allah kita akan bisa bermanfaat bagi kita gitu. Embun Pagi kali ini kita akan mencoba mengambil, karena sudah hampir memasuki bulan Idul Kurban gitu ya, kita akan mencoba mengangkat tema kurban. Namun juga pemirsa di rumah bisa bertanya tidak seputar ini, insya Allah kita akan mencoba menjawab. Tad, apa kabar Tad? Alhamdulillah. Mangga Tad, silakan Tad, lanjut. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TV, Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang luar biasa. Amin ya Allah, amin. Nikmat itu katanya jangan dihitung ya, harus disyukuri. Insyaallah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Ya, lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena katanya. Maka pohon habis, lautan habis, nikmat Allah belum habis semuanya, saking banyaknya. Makanya dalam Al-Quran, kurban itu diawali dengan pengungkapan menyadarkan kita akan nikmat. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah berikan nikmat yang banyak. Nikmat sehat, ya, nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat harta, nikmat anak, nikmat pasangan, nikmat rumah dan yang lainnya. Nah, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi kalau kita ingat nikmat, sholat. Ingat nikmat, sholat. Ingat nikmat, sholat. Itu yang dalam Al-Quran. Fattaqullaha la'allakum tashkur. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian itu makin banyak nikmat, makin banyak melaksanakan perintah Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, nikmat yang banyak jawab dengan sholat dan kurban. Sholat itu termasuk vertikal, kemudian kurban horizontal. Nah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya dengan sholat dan kurban, orang yang benci kepadamu akan terputus. Berarti kurban dan sholat itu untuk siapa? Untuk kita. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar tadi ya, yang dimaksud terputus itu adalah jadi kasih sayang. Jadi kebencian yang keras itu akan runtuh dengan kurban. Permusuhan yang sangat akan beres dengan kurban. Nah, karena itu kesempatan yang baik, 1 tahun 1 kali, yang mampu silahkan berkurban. Yang kedua, jangan lupa dalam Al-Quran ada 2 nabi yang disebut uswatun hasanah. 1 Nabi Ibrahim, kedua Nabi Muhammad SAW. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima waladzina ma'ah. Sungguh ada suri tuladan dalam jiwa Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Itu surat Al-Mumtahanah, ayat keempat. Yang kedua yang disebut uswatun hasanah adalah Nabi besar Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu surat Al-Ajab ayat 21. Nah, uswatun hasanah Nabi Ibrahim salah satunya adalah kurban. Karena beliau itu lama tidak punya anak ya. Nikah dengan Siti Sarah, akhirnya nikah dengan Siti Hajar. Kemudian Ismail, berdoalah Nabi Ibrahim di padang Arafah, Ismaili. Ya Allah, dengarkan, aku ingin punya anak. Itu yang dalam satu riwayat, siapa yang ragu doanya tidak diijabah di padang Arafah katanya, itu termasuk dosa besar. Jadi sekarang, nah, untuk pemirsa Bandung TV yang mungkin ada saudaranya, ada temannya, ada sahabatnya yang sedang haji, nah, titipkan doa pas wukuf di Arafah. Titipkan doa saya, titipkan anak saya, keluarga saya, minta rezeki dan sebagainya. Karena mendoakan teman dan sahabat termasuk amal soleh yang luar biasa. Itu di Arafah itu ya, di Arafah. Akhirnya diijabah, hamil Siti Hajar. Kemudian baru beberapa saat bawa istrimu dan anakmu ke tempat yang jauh. Nabi Siti Hajar nanya, ini kehendakmu atau kehendak Allah? Ini kehendak Allah. Ini kalau kehendak Allah, siap. Jadi kalau Allah yang merintahkan, resiko akal itu tidak berlaku. Ini Allah yang merintahkan. Jadi nggak bisa dipikirkan, kata akal tuh
Gimana kalau nggak ada makanan? Gimana kalau tidak ada orang? Gimana kalau yang jahat? Tidak usah. Udah, ini ada perintah Allah. Kayak nggak mungkin gitu ya? Iya, karena prinsip Nabi Ibrahim itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah, kalau Allah yang merintahkan, kalau menurut logika baru melahirkan, bayinya masih merah, suami yang mana yang tega gitu kan? Ibu yang mana yang tega? Bapak yang mana yang tega? Istri yang baru melahirkan dibawa anaknya tetap aja. Ini perintah Allah. Dalam ungkapan bahasa Arab mengatakan man arafallah lam yakun ma'an khalqi. Siapa yang sudah mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya sekalipun ada suami. Nah, berangkat sampai ke Bukit Sofa, tinggalkan istri dan anakmu di sini. Kembali pertanyaan Siti Hajar, ini kehendak Allah atau kehendakmu? Ini kehendak Allah. Kalau ini kehendak Allah, saya siap. Coba ya, Bukit Sofa bukan kayak sekarang ya, udah pakai AC segala macam, enak. Padang pasir yang tandus, langitnya pun langsung ke langit. Bila tiba panas, Masya Allah ya, saya mengalami 51 waktu itu ya, tahun 92 waktu itu. Belum lagi tidak ada makanan, tidak ada air, tapi ini Allah yang memerintahkan, pasti yang jamin Allah. Walaupun menurut manusia butuh proses ya, tapi kalau menurut Allah kun payakun itu langsung jadi. Tapi kalau ukuran manusia itu butuh proses. Karena Allah di situ tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Suami yang mana yang tega, ayah yang mana yang tega, ditinggalkan 8 tahun kurang lebih. Kemudian Nabi Ibrahim kembali kemana? Ke Palestina, ke Hebron, menemui Siti Sarah. Selama itulah Siti Hajar memperlihatkan kerja keras yang luar biasa. Jadi pas beberapa saat, beberapa hari, makanan tidak ada, ujungnya air susu tidak ada. Lari-lari kecil, namanya sa'i. Sa'i itu kerja keras. Itu jadi syarat bahwa boleh wanita bekerja bila memang tidak mencukupi atau memang izin suami. Rabbighfir, ya Allah ampuni aku, jangan sampai gara-gara dosaku tidak ada makanan di sini. Warham, sayangi aku, sampai ke Bukit Marwah langsung lari-lari, itu kepanikan itu karena lihat anak kan. Makanya ibu yang baik itu akan panik melihat anaknya tidak bisa belajar, melihat anaknya kekurangan makanan, melihat anaknya tidak tahu agama, itu panik. Itulah Siti Hajar, karena hakikatnya anak itu kan amanah dari Allah. Al-ummu madrasah, ibu itu sekolah. Sampai Bukit Marwah menghadap ke Ka'bah, berdoa dengan mengucapkan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan lafaz ini Pak Bumi, keluarlah air Zam-Zam. Makanya lafaz tahlil ini lebih berat dari dunia dan seisinya. Masya Allah. Karena lebih berat dari dunia dan seisinya, orang bisa mengatur dunia dengan lafaz ini. Yang tandus pun bisa keluar air, yang lapar pun bisa kenyang. Makanan sedikit dengan lafaz ini bisa kenyang. Kenapa? Itulah kalimat itu tahlil. Namanya Zam-Zam. Begitu. Dan kan banyak ada orang yang selalu mengatakan bahwa kadang-kadang ini tuh kisah-kisah, kan dinas Quran itu lebih banyak kisah-kisah tadi menceritakan. Kan ada orang yang beranggapan bahwa ini tuh rekayasa atau yang lain-lain, padahal ini adalah kisah legendaris yang diabadikan di Al-Quran, dan ini benar-benar kisah nyata, artinya benar-benar dan bukan rekaan, bukan fiktif lah ya kalau di ini tuh. Jadi dan ini benar-benar menjadi suri toladan kita tadi. Jadi saat kita membacain, oh ternyata ini hikmahnya. Dalam kondisi apapun kita harus kerjasama, kerja keras. Akhirnya air Zam-Zam itu muncul. Ternyata untuk mendapatkan air itu tidak gratis, butuh memaksimalkan potensi manusia. Untuk mendapatkan rezeki itu nggak gratis, itu butuh potensi manusia. Dan ada ikhtiar yang memang itu ada ikhtiar. Itu tidak mudah dan benar-benar apa ya tadi ya, memaksimalkan segala kemampuan kita. Dan itu yang namanya tawakal di situ. Jadi bila ada kesulitan, lihat Siti Hajar, oh kerja keras. Nah jangan lupa kerja keras diimbangi dengan doa. Kerja keras diimbangi doa, itu yang disebut dengan tawakal. Kerja keras diimbangi doa namanya tawakal. Hasil tawakal baru namanya takdir. Jadi kalau takdir itu usaha, ujung dari usaha maksimal kita yang diimbangi dengan menggantungkan hidup kepada Allah. Nah untuk ini, kalau Siti Hajar diam, itu tidak mungkin keluar air.
Tapi kalau kerja keras ini jam-jam itu jutaan liter diambil, tidak akan habis. Dan dibiarkan tidak menimbulkan banjir. Dan ternyata ada penelitian ilmiah katanya dasar sumur Jam-Jam itu 4 meter lebih rendah dibandingkan dasar Laut Merah. Dan itu kekuatan doa dan kerja keras seorang wanita. Makanya kalau kita mendoakan anak, ya, ibu itu lebih diijabah katanya. Kenapa? Susahnya ibu melahirkan ada dalam Quran. Yang kedua tentu ibu yang seperti Siti Hajar. Ya, nah, itu, ya, nah. Oke. Merinding ini. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikut ini. Baik pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali di Islam Memberi Solusi, Embun Pagi Islam Memberi Solusi. Tak lupa kami ingatkan bahwa pemirsa di rumah bisa line interaktif ke line kami di 7214214 atau di 081221164740. Kisah Nabi Ibrahim kan kisah yang sangat legendaris dan benar-benar menjadi apa ya, menjadi kisah yang heroik gitu tadi. Ya. Karena di situ juga ada perjuangan Siti Hajar, kemudian ada Nabi Ismail. Dan sampai sejauh mana kita menyelami bahwa hidup itu adalah perjuangan yang tanpa henti, kemudian juga harapan yang terus mesti diyakinkan bahwa nanti itu akan ada perubahan yang lain-lain gitu. Yeah. Melihat kondisi kekinian, kondisi bangsa terutama wabil khusus juga di Kota Bandung yang semakin hari semakin memang banyak ketidakjelasan di berbagai sisi itu. Jadi gini, ketika Allah menyayangi hambanya, Allah berikan berbagai ujian. Mungkin dari anak, mungkin dari rezeki, mungkin dari rumah tangga. Bahkan kadang-kadang tidak berhenti gitu tadi. Tidak berhenti, ya. Masya Allah. Dan ini bukan sinetron ya. Ini. Beres ini kapan bahagianya orang ini gitu kan ya. Ustadz, saya ternyata ujian belum berhenti. Kenapa? Ini. Oh, saya bilang, Allah tidak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Dan bila Allah menyayangi hambanya, Allah berikan berbagai ujian. Karena Allah ingin melihat satu, usaha maksimal. Diuji begini apa? Seperangkat yang diberikan oleh Allah dimaksimalkan enggak? Gitu kan? Yep. Nah, karena itu ketika kita diuji, saat itulah Allah memberikan kesempatan supaya memaksimalkan potensi kita. Makanya pedang itu katanya akan tajam setelah keluar dari sarangnya. Banyak para ibu ya, ketika suami tidak ada, sebenarnya kalau di matematika dia nggak mungkin hidup. Tapi ternyata setelah suaminya meninggal, Ustadz, ini kesempatan saya katanya untuk menjemput pahala. Malah energi bagi para ibu tuh malah semakin bertambahnya luar biasa gitu. Saya ketemu orang yang anaknya 7 ya, suaminya meninggal usia mungkin 49 lah, lagi bagus karirnya. Masya Allah. Dan dia berniat, saya tidak akan nikah lagi, akan jihad membesarkan anak saya. Wah, itu dari mulai jualan makanan kecil segala macam sampai nge-grab itu segala macam. Kalau sekarang itu alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Kesimpulannya apa, Bu? Jadi ternyata Ustadz katanya Allah berikan kelemahan pada setiap orang, tapi Allah berikan juga kelebihan pada setiap orang. Siapa yang memaksimalkan kelebihannya, maka Allah akan mengubah nasibnya lebih baik. Seorang mau jual beli tanah, wah rumahnya luar biasa. Suatu saat kita lagi bangun masjid ya, anaknya bawa kresek, ternyata uang itu. Ini Pak Ustadz, ini untuk ini. Wah, saya bilang, ibu kerja di mana? Ah, biasa ibu saya Pak Ustadz. Saya malu sebetulnya katanya. Ibu saya itu kayak inilah malaikat buat saya itu katanya. Dan kelihatan tanggung jawabnya. Dan itu jihad fisabilillah. Nah, yang kedua jangan lupa, ketika tidak diuji jangan malas, jangan putus asa, karena di balik musibah itu pasti ada hikmah. Makanya ada doa yang bagus tuh. Robbi habli hukma wal hikmi bisolihin. Ya Allah, berikan kepadaku berbagai hikmah. Sehingga kalau diuji apapun dia tetap positive thinking. Ini di belakang ini ada apa nih? Rencana Allah pasti rencana Allah itu yang terbaik. Nah, makanya Siti Hajar ditinggalkan suami, anak masih merah, bukan di pasar ya. Luar biasa. Bukan hanya seorang diri. Seorang diri. Cuma dia yakin ada rencana Allah yang terbaik. Itu harus begitu. Tawakal kepada Allah terus. Makanya tugas kita adalah mari kita maksimalkan potensi kita. Jangan lupa imbangi dengan mendekat kepada Allah. Ya. Oke, ini dahsyat banget ini. Baik pemirsa di rumah,
kan makin kesini makin hari itu situasi kondisi ya di baik itu dunia maupun Indonesia, wabil khusus Kota Bandung, Jawa Barat, ya dari berbagai macam ya, kalau kita ngelihat di media sosial kita gitu tadi, dari mulai ada yang terbaru apa antri ini BBM Pertalite sampai yang lain-lain kan ini menjadi kadang-kadang jadi hal-hal itu jadi lumayan ramai lah. Tapi kalau kita terus memantapkan diri kita untuk terus selalu positif kepada Allah yang lain-lain, ini Allah yang memotivasi kita biar kita jangan lagi mudah menyerah, jangan lagi mudah pesimis gitu ya di tengah ini. Saya ketemu orang ya, dia bilang, Ji, untung ada corona. Dia untung bilangnya ya, untung ada corona katanya. Kenapa? Saya bilang, wah saya jadi memaksakan potensi, sudah saya PHK katanya, pesangon dikit katanya. Akhirnya pesangon ini saya maksimalkan. Sekarang alhamdulillah dia wira swasta. Itu yang dicontoh ya oleh kita. Jadi jangan sampai putus asa, karena at-turuku ila rizqi ka'adadi anfasil halqi. Pintu rezeki itu sangat banyak sebanyak napas makhluk. Allahu Akbar. Oh, buah-buahan tidak ada. Kita bisa jual bunga ya. Bunga tidak ada, bisa jual getah. Getah tidak ada, bisa ubi-ubian, bisa segala macam. Dan ternyata banyak orang yang dapat rezeki berawal tidak sengaja. Makanya jangan takut melangkah. Karena kegagalan itu katanya keberhasilan yang tertunda katanya gitu ya. Makanya kegagalan itu modal untuk sukses. Yang kedua, jangan lupa ada istilah BPJS ya, bebaskan pikiran jangan stres istilahnya. Luar biasa. Ya, BPJS, bebaskan pikiran jangan stres. Kita meminimalisir keinginan yang tidak berguna gitu ya. Jangan terlalu banyak pergi. Ini bensin naik, nggak usah takut, biasa saja. Kita kurangi, asalnya 50.000 ya bisa kurangi 25.000. Justru dengan cara seperti ini, jangan Allah memberikan teguran kepada kita supaya jangan terlalu banyak piknik, jangan terlalu banyak hura-hura. Kita saum daun kalau makanan itu, karena ternyata orang-orang terdahulu itu lebih dari kita, lebih dari kita. Begitu sulitnya. Saya baca kisah para wali saja, wah masya Allah. Saya baca kisah kayak Ahmad Dahlan ya, sampai juga perabot kursinya untuk gaji gurunya, padahal itu untuk orang lain kan kasarnya gitu. Ya kalau perlu kita bertakorup itu volumenya lebih naik. Di tengah berbagai kesulitan, orang-orang zaman dulu memang tidak pernah pudar gitu ya, tidak pernah padam makan tadi. Saya lihat ini, jadi bila ada ujian dan cobaan, memaksimalkan potensi, itu saja. Masya Allah. Karena Allah itu ngasih akal sama kita. Karena istilah Sunda mau ngakal, mau ngakal, mau ngakal gitu kan istilahnya itu. Di akal nih potensi kan, potensi luar biasa. Ada kawan saya itu bikin dimsum ya. Orang lain krisis ekonomi malah dia beli rumah, beli mobil. Ternyata awalnya nggak sengaja lihat di ini saya kembangkan, ternyata jadi juragan sekarang. Jadi juragan itu. Ya. Banyak jalan menuju rumah. Iya. Baik pemirsa di rumah, ini ada beberapa pertanyaan netizen yang relate sekali dengan sebentar lagi kita akan musim kurban gitu ya. Tadi ini ada yang bertanya lagi, tadi kita akan coba di 019 ini. Nah, berkurban untuk yang meninggal tadi katanya ada yang bilang membolehkan, ada yang tidak. Seperti apa tadi? Ya gini. Jadi kurban itu untuk yang hidup boleh, untuk yang meninggal boleh. Nabi SAW pernah kurban 3 domba. Ya para sahabat yang 120, 120 ya. Sirina Ali itu 120 kurbannya itu ya. Untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Jadi sebetulnya kita sudah diwakilkan oleh Nabi sebetulnya, karena domba terakhir itu Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada ummati katanya. Nah, dengan nama Allah yang membesar, ya Allah ini untuk umatku. Siapa umatku itu? Ya umatku katanya. Berarti boleh kurban itu 1 domba untuk 1 keluarga, seperti Nabi SAW untuk umatku. Nah, domba kedua Bismillah Allahu Akbar Allahumma hada an ahlihi, ini atas nama keluargaku. Nah, domba ketiga baru Ani, ini dariku katanya. Siapa yang dimaksud dengan an ahli di situ? Salah satu jawaban Nabi adalah untuk keluargaku yang sudah wafat, mereka pun ingin berkurban. Jadi boleh ya, boleh, nggak ada masalah, silahkan. Dan itu termasuk tidak mengurangi pahala, bahkan double kan pahalanya. Itu termasuk biru walidain. Nah karena wa amma mayang faunas payam kusupil ard,
orang yang baik itu akan dikenang walaupun sudah ada di perut bumi. Orang lain kan ada yang bikin masjid atas nama ayah ibunya kan, bikin sekolah atas nama ayah ibunya, bikin rumah sakit atas nama ayah ibunya. Ya kurban mati sabaraha artinya atas nama orang tua lah. Dan mau miskin gara-gara kurban gitu. Tapi tetap bagi yang mampu, ya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu jangan. Kenapa? Karena kurban itu jangan mengganggu kebutuhan pokok kita. Jangan ganggu biaya sekolah, jangan ganggu listrik, jangan ganggu makanan pokok kita. Tapi saya yakin kalau niat baik pasti ada jalan. Apalagi kalau mengganggu untuk membayar utang dulu tadi yang jadi malu tadi. Kurban itu terhang dengan utang payunkeun lah gitu. Siap. Oke. Kemudian ini ada lagi di 642 nih. Tadi ini menyaksikan atau menyembelih sendiri tadi. Kalau yang bagi yang kurban kadang-kadang kan juga kesibukan, entah juga ada sesuatu yang ini apakah harus menyaksikan atau gimana tadi? Kalau lihat sejarah Nabi Ibrahim itu kan lama ya, 8 tahun tidak ketemu dengan Ismail. Setelah ketemu datang perintah kurban, dan waktu itu godaan untuk kurban itu kan luar biasa ya, ula wusto akobah itu kan ya. Setan ula menggoda Ismail, ula wusto menggoda Siti Hajar, dan terakhir setan akobah menggoda Nabi Ibrahim. Sampai terakhir Ismail bilang ini perintah Allah, bukan keinginan ibuku, bukan keinginan ayahku gitu kan. Kata Siti Hajar begitu digoda setan, ini bukan kehendak saya, ini bukan kehendak suami saya, ini kehendak Allah. Kalau Allah yang minta, anak pun diserahkan. Begitu Akobah, setan Akobah menggoda Nabi Ibrahim, malah mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah saat itu dibawa ke Jabal Kurban, itu antara Mina dan Muzdalifah, sebelah kiri itu ada monumen ya, kata teman-teman Ji itu katanya disitulah Nabi Ismail disembelih waktu itu ya. Sampai sekarang masih ada disembelih di belakang. Kalau lihat perjalanan Ibrahim ternyata menyembelih sendiri paling afdol itu. Jadi kalau saya kurbannya saya nyembelih, Pak kurban. Tapi karena kondisi orang kan berbeda-beda ya, ada ciri khas manusia yang takut sama darah, takut lihat kambing, ada yang kasihan. Menyaksikan boleh, menyaksikan tidak bisa karena khawatir ada masalah, boleh serahkan sama orang lain, tapi harus yang dipercaya. Begitu Pak Gigi. Oke, nanti kita akan lanjut lagi tadi karena ini masih ada 2 segmen ke depan pemirsa di rumah ya. Nanti kita masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba lanjut lagi setelah melihat beberapa pesan berikutnya. Silakan. Baik, pemirsa di rumah, kita akan lanjut kembali di Embun Pagi setelah memberi solusi yang tema kita adalah spesial tentang kurban. Dan banyak yang menanyakan ini hewan kurban ini apakah boleh dijual kembali apa gimana katanya? Karena ada juga yang seluruh mazhab sepakat bahwa seluruh kurban itu punten dicacak semuanya. Dikasihkan. Nah, kecuali mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi boleh bagian kurban dijual untuk lancarnya sampai ke yang berhak menerimanya. Karena dulu luasnya Masjid Nabawi seluas kota Madinah. Dengan sendirinya seluruh yang menerima dan yang kurban itu terkontrol semua. Nah, sekarang kan yang kurban tuh jauh-jauh. Kita kalau kurban tuh sampai ke Sumedang, sampai ke Ciparai, kemana-mana ya. Dengan sendirinya butuh biaya untuk sampai kepada tujuan. Makanya boleh bagian tertentu dijual. Sebutlah kakinya, kepalanya, dan juga ada langganan tuh. Pesan kepala sapi katanya nah digunakan itu boleh. Yang kedua, jangan lupa kalau kurban itu kita tidak biasa makan daging kurban, atau tempat itu tidak makan daging kurban, salurkan sama yang lain. Dan tidak boleh dijual, memang tidak boleh dijual ya. Kalau kurban itu, makanya dombanya yang tidak bermasalah. Nah, dan kita lihat tuh seneng gitu, seperti Ibrahim lah ningali Ismail kan seneng ya lihatnya. Artinya emang persembahkan yang terbaik, yang bagus ya. Wa ahsin kama ahsan ilaika. Bahkan ada yang mengatakan, yang manggil sama saya, Ustadz gimana nih, saya beli domba, yang boleh nawar nggak katanya. Kata maknya ke Allah nawar sih. Maknya untuk Allah nawar katanya. Saya sempat mikir Nabi Ibrahim tidak nawar ya. Seandainya Nabi Ibrahim nawar ya udah, kalau bisa ini anak saya satu-satunya mamanya ya. Gimana kalau kambing mamanya kan? Mungkin lain ceritanya. Luar biasa, tapi Nabi Ibrahim langsung sami'na wa ata'na diganti oleh kambing ya. Dan itu luar biasa. Kalau jadi Ismail disembelih, kurban kita itu bukan domba,
Masya Allah. Anak kita ya, diminta domba aja banyak nggak mau. Makanya fikih kurban itu beda ya. Orang yang mampu kadang-kadang enggan, susah. Ya. Beda yang poligami nutu mampu hayang gitu. Masya Allah. Hayang berarti mampu. Iya, gitu. iya, iya. Nah makanya bagusnya jangan nawar. Saya sempat mikir, Nabi Ibrahim aja nggak nawar. Ya. Dan itu pasti mempersembahkan yang terbaik. Makanya terbaik dalam harga, ya. Terbaik dalam kondisi kambing, tidak cacat gitu ya. Terbaik tempatnya, terbaik yang menerimanya. Bahkan konon kabarnya, yang menerima daging kurban pun harus orang-orang yang terbaik, yang rajin ibadah. Asal ngantri we gitu kan, tinggal kicep butuhnya tidak bisa. Ya. Dan memang tadi lebih ini juga harus dianterin juga tadi. Jadi lebih kerasa perjuangannya dari awal sampai akhir itu benar-benar ya. Ini. Kita saat itu 2 tahun sekali kita khidmatul ummah ya, melayani umat. Jadi zakat fitrah diantar, kambing diantar. Karena memang kondisinya ya, bagi tugas lah minimal gitu, bagi tugas. Karena kurban itu ada yang dombanya, kalau nggak bisa domba udah kurban tenaga, jadi panitia ikut nyiksik, ikut mungkusan, ikut nganter itu lebih baik. Karena ternyata bukan kambingnya, bukan besar kecil kambingnya, tapi innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah tuh hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Walaupun tidak kurban tapi jadi panitia, tanggung jawab ya, dia takwa, boleh jadi lebih besar pahalanya. Karena ketakwaannya itu dalam Al-Quran. Jadi karena ada orang yang domba hidung, domba bodas gitu kan ya. Anu jangkung, anu begang, anu pendek. Kata Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Al-Maidah 52. Allah hanya menerima kurban orang yang takwa. Jadi tidak usah khawatir lah. Ada tegak 2 domba udah jadi panitia, takwa lebih tinggi nilainya. Gitu. Allah Akbar, ini luar biasa ini. Baik, kita akan lanjut lagi tadi di ini tadi di 518. Faedah nganter haji itu orang sampai bisa berbondong-bondong, berburu-buru kayak kita kalau ada yang kedatangan haji itu rasa antusias itu apa ya, ganjaran sama pahalanya gimana coba tadi? Iya, jadi gini, Ka'bah itu kan sempat ngobrol. Saya bacalah satu kitab ya. Saya lagi teliti ini kebenaran kisah ini, tapi saya yakin ini benar ya, karena memang al-birru hukmun bi ghairi fa'ilih ya. Kebaikan itu akan mengalir kepada yang tidak melakukan. Katanya Ka'bah itu sempat ditanya, kenapa nggak ke surga? Kata Ka'bah, saya nggak akan ke surga sebelum orang yang tawaf mengelilingiku masuk surga. Ya Allah. Yang tawaf sudah ada, kenapa tidak ke surga? Saya tidak akan ke surga sebelum orang yang ngantar, nah ini nih, yang ngantar berangkat haji, yang ngantar umroh ikut ke surga. Ayat istilah Sunda kan peperihen ya. Peperihen itu apa sih bahasa Indonesia-nya? Ya haji belum atau haji gitu kan ya. Jadi lebih baik gitu ya. Jangan dilarang keluarga itu, walaupun tetap jangan isrop ya. Sekarang bersyukur sudah bebas ngantar itu. Nah karena saat itulah kita jadi bagian dari tamu Allah. Bagian dari tamu Allah, duyufur rahman. Nanti akan ikut masuk surga. Yang ngantar, ya makanya terbaik ngantar yang haji. Terbaik jemput yang haji. Bahkan konon katanya ketika pas berlabuh di kampungnya, kita minta doa, doanya diijabah. Karena dia menyisihkan rezekinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, dia kurangi kebutuhan pokoknya, lebih ingin berjumpa dengan Allah. Ya saya lihat ada yang 60 tahun, 30 tahun, ada Mang Beca 30 tahun nabung coba berangkat haji tahun ini. Saya sempat merenung, kata orang Sunda, kaci daerah nanu mampu tuh haji. Semuanya Pak, ada kerinduan yang sangat. Karena Ka'bah itu masabah. Yang antar sudah ada, kenapa tidak ke surga? Kata Ka'bah, saya tidak akan ke surga sebelum orang yang ngongkosan nah ini. Ini kanggo aqua, iya kanggo kurma, dan itu tidak ada timbal balik ya, jangan sampai dihitung nih. Wah iya merena 1 juta jadi khusus kurmana, iya jangan sampai begitu ya. Anu iya mah 500 tekono koneng itu nih. Jadi tidak ada bisnis di situ. Makanya oleh-oleh itu jangan jadi rukun. Karena oleh-oleh haji itu sebetulnya bukan makanan ahsanul khuluq, akhlak yang baik. Ayo oleh-oleh rarebonya kurma ngangis ngege nyuhun gitu balik ke imam sama sih itu kan repot gitu. Nah jadi yang ngongkosin yang ngongkosin sudah ada yang mendoakan. Ya, mulai kemarin saya kalau Jumat pasti menyelipkan, ya Allah lancarkan yang haji, nah, mudahkan di Madinah, mudahkan di Raudhohnya, mudahkan di Arafahnya, mudahkan wukufnya, lancarkan jumrohnya. Kenapa?
setiap tahun kan yang meninggal itu 400-an. Dan itu syahid fisabilillah. Makanya antarlah yang haji itu, karena boleh jadi itu ngantar yang terakhir kali. Makanya waktu saya berangkat haji dengan isi itu 16 mobil ya penuh. Saya bilang biarkan, karena mereka hanya mampu segitu. Abdi mah hanya sampai pintu mangga. Sayyidina Umar pernah, ya Rasul saya mau umroh, bilang dulu kan. Kata Nabi SAW, minta doalah kepada keluargamu dan jangan lupa doakan saya. Jadi di situ ada doa, karena orang yang ngantar itu kan pasti ya kan terngiang ya. Ketika kita inda ru'yatil Ka'bah, natap Ka'bah itu bagus. Terbayang itu yang dari rumah tuh si A, si B, si C gitu sampai meluk saya, sampai dia nangis tuh kan, doakan saya, doakan saya. Jadi terbayang karena ada nyambung ikatan batin yang luar biasa antara yang berangkat dengan yang ngantar itu. Jadi ongkos yang mendoakan sudah ada. Kenapa belum ke Mekah? Belum ke surga. Kata Ka'bah, saya tidak akan ke surga sebelum orang yang mengucapkan selamat. Selamat ya, semoga sehat walafiat. Itu termasuk jadi saksi bahwa kita telah mengantar, mendoakan tamu-tamu Allah. Dan disitulah pulangnya insya Allah mabrur dan mabruroh. Lancarnya orang yang haji karena jeritan orang-orang yang kita cintai di tanah air mendoakan kita. Gitu. Makanya saya lihat ya orang-orang yang tahu fadilah itu sampai orang sudah bilang tipe porose ya. Oh mau borong mobil, borong segala macam. Yuk. Kapan lagi? Kapan lagi? Luar biasa. Ya. Dan memang itu fadilahnya di situ. Oke. Dahsyat banget ini. Baik, ini masih relate dengan seputar tema kurban ini karena ini tema yang masih akan kita jumpai ya, kurang lebih dari sebulan ke depan ini. Ini di 395 Tan. Nah, ini kalau kalau kurban itu dikasihin boleh nggak Tan? Atau sebenarnya kan kadang-kadang nggak boleh dikasihin apa gimana karena ini udah jatah masing-masing, itu gimana sih sebenarnya? Ya gini, Nabi SAW tidak makan daging kurban ya, karena yang berhak menerima kurban belum kebagian. Pas di Mina Nabi SAW makan. Ya. Kata informasi terakhir katanya yang berhak menerima sudah kebagian semuanya. Jadi satu murni kita berkorban. Jangan sampai jangan ada jika dijual sabarahan gitunya. Amun gitu orang amun dijual sabarahan. Jangan ingat itu, langsung berkorban saja. Kenapa? Allah ganti minimal 10 kali lipat. Minimal itu. Manja bil hasanati falahu asyru asaliha. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau umpama nih domba 4 juta. Kalikan 10 berarti berapa? 40 juta kan? Dan 40 juta itu bukan berbentuk uang. Walau alam bisawab, Allah yang tahu. Mungkin bentuknya sehat 10 gitu ya. Anak soleh 10, kemudian rumah tangga rukun 10, nanti bahagia 10. Itu tidak bisa didugaan 40 juta canda datang itu keliru. Itu Allah yang ngatur. Terlalu sempit. Terlalu sempit ya. Kalau dibatasi 40 juta datang itu terlalu sempit. Sama dengan orang ngasih tarif ya, itu mempersempit rezeki. Allah itu maha luas. Jangan sampai, nah ya 40 juta canda datang itu bentuk lain dari Allah. Karena Allah itu tahu apa yang tepat untuk orang ini dengan kurban ini. Jadi karena berkurban maka sebaiknya kasih. Nah ada memang keterangan boleh yang kurban itu makan, tapi jangan lebih sepertiga. Jadi kalau domba masih 1 pingping lah cukup. Ini sudah dombanya kecil, pesanan anak loba, pingpingna opat, hanukna. Apa isasuna mereka doang itunya tuh. Merasa ini ya cing atuh ya, setahun sekali mah masihan gitu kan. Nah kalau tombanya suka ada kan 1 kilo 2 kilo gitu, udah dia lebih butuh kasihkan, kita dapat pahala, dia bahagia, jadi double pahalanya, jangan dikembalikan lagi. Terus saya pastikan kita yang berikan. Bahkan kita yang kurban tuh selalu ngambil malah yang bagus-bagusnya gitu tadi ya. Selalu jadi dari mulain pokoknya luar biasa lah. Ya. Jangan ada kesan kurban tuh panen daging mampu itu. Harusnya yang mampu itu gitu. Bahkan ada yang apik ya. Saya tanya, ini dong kok dipisahkan Pak, yang celeng itu pisahkan satu. Ini tuh panitia Ustaz di luar kurban. Kami sengaja udun. Keren ini. Karena bagus ini. Kurban yang ada itu katanya jatah orang-orang miskin. Masa saya harus ikut makan orang hak mereka katanya. Jadi dia beli kurban panitia itu 10 orang khusus nyembelih kambing. Ada yang ayam, ada yang bakso itu segala macam. Jadi pas makan bukan dari jatah orang-orang yang tidak punya.
walaupun dibenarkan sebagian untuk panitia ada lah, tapi jangan sampai panitia heula itunya orang miskin tidak gitu. Oke, kita lanjut lagi tadi ya. Ini nah, karena di keluarga saya pun sempat ada yang kayak gitu ketika saya mulai mau menyembelih itu, kemudian ada yang kasihan dan ada yang tidak tega. Sebaiknya seperti apa sih Tad? Kan kadang-kadang ya ada istilah kok sampai sekejam itu yang lain-lain gitu Tad, menyembelih. Ini gimana coba Tad? Ini bicara kepatuhan ya. Oke. Nah ini. Karena bicara kepatuhan, ini sudah kepatuhan ketaatan. Nah, karena kepatuhan maka tidak boleh akal ikut campur. Ini keren ini. Akal boleh ikut campur. Ini yang dijawab iman. Makanya ketika saya sempat merenung ya, pertama kali masuk ke Mekah itu tahun 92 ya, terus tiap berangkat sama, oh ini padang pasir yang tandus, kok bisa ke sini? Ya itu kepatuhan. Haramnya babi betul itu kepatuhan, bukan banyak cacingnya, itu udah kepatuhan. Jadi nggak boleh akal, nggak boleh ikut campur. Karena kalau sudah ikut campur biasanya jadi kepatuh, bukan patuhannya hilang nanti. Nah itu, jadi bicara kepatuhan. Karena kepatuhan dan katanya sebanyak bulu domba yang kau sembelih sebanyak itulah pahala mengalir. Dan binatang itu memang kelihatan dia sakit, tapi dia senang kalau digunakan untuk Tuhannya. Masya Allah. Dia senang. Makanya yang nakal kan cuma dua, jin dan manusia. Makanya wajib ibadah itu cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia. Domba, embe, sapi itu mah ahli surga. Jadi kalau kita berkurban jangan karunya, justru mereka senang. Mereka senang. Kenapa? Dikurbankan untuk Allah. Bahkan dia akan meronta bila dikurbankan untuk selain Allah. Pada istilah tumalnya, di kepalanya di sisikan gitu, itu dia tidak ridho. Bahkan kita haram makan. Oke. Gitu. Baik pemirsa di rumah, ini masih ada satu segmen ke depan karena masih ada beberapa pertanyaan lagi dari netizen yang tentu juga sangat menarik ini. Kita akan lihat dulu setelah melihat beberapa pesan berikut ini, silakan. Baik pemirsa di rumah, ini satu segmen terakhir kita akan coba bahas dari beberapa, ini banyak netizen yang masih menanyakan tentang seputar ibadah kurban gitu ya. Ini ada yang dari 321 ada yang menanyakan lagi ini apa ya, jadi kan gini tadi ya, banyak orang itu yang menanyakan bahwa kenapa kita tidak membiasakan buat ibadah kurban yang itu kan kisahnya Nabi Ibrahim kemudian juga sampai dirayakan, artinya itu sangat penting, cuman kita selalu menjadi terbiasa untuk tidak berkurban gitu kan. Padahal juga memang udah yakin mampu, apalagi kalau diniatin misalkan dari mulai setelah kurban ini kita mulai menyicil seperti halnya ibadah haji gitu kan. Gimana coba? Jadi gini. At-tadrid fi tasyri', evolusi menekan syariah ya. Jadi kebanyakan satu faktor tidak tahu. An-nasu adau majahilu, manusia akan membenci apa yang dia tidak ketahui. Sampai terakhir kemarin masih ada yang tidak kurban karena kasihan sama kambing. Luar biasa ini. Ini tidak ada kemanusiaan gitu. Iya. Sudah dipuncit, didahar gitu. Sampai gitu ada. Karena dia yakin bahwa itu menyakiti binatang termasuk dosa besar. Nah, akhirnya saya sampaikan, ibu, anak kita disunat ya. Ya, kasihan kan, kasihan. Kenapa ibu nyunat? Ya terus perintah pangeran, dia bilang gitu kan. Ya sama. Kalau ibu nyunat anak kasihan, tapi tetap dilaksanakan, kurban juga begitu. Karena ini perintah Allah. Kalau perintah Allah tidak boleh protes. Nah, karena tidak boleh protes berarti udah nyangakan ini kan bisa. Makanya dalam Islam tuh dia tidak mau nyembelih orang lain kan. Tidak mampu menyaksikan, udah titipkan sama orang lain. Termasuk hukum potong, hukum rajam bagi sebagian orang memang itu terlihat kejam, tapi ketika di Nas Quran gitu, dan memang juga syarat untuk potong itu tuh kan juga prosesnya lama dan syaratnya itu hampir mustahil katanya. Jadi dalam artian memang urutannya memang tidak semudah langsung begitu kelihatan langsung. Coba tadi. An-nafsa bin-nafsi an-nafsa bin-nafsi, jiwa dengan jiwa, wal anfa bi anfi, hidung dengan hidung kan, wasanna di sini, gigi dengan gigi.
Itu untuk proses ke sana sampai faman tasaddaq. Bila dimaafkan bahwa kafarah, maka dia tetap kifarah. Karena ternyata harga manusia itu jangankan keseluruhan, satu tangan saja kalau dipotong bisa lunas kalau potong tangan lagi. Ini nggak bisa diganti dengan uang, nggak bisa, karena orang nggak ada potong tangannya itu dia nggak bisa aktivitas kan. Berapa yang mati gara-gara tangan ini nggak bisa berfungsi kan. Hanya jiwa dengan jiwa, gigi dengan gigi, mata dengan mata. Dan itu apa? Al-himyah, mencegah supaya jangan ada pembunuhan gitu loh. Al-himyah ra'sul dawa, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dengan hukumnya cukup berat, berarti diharapkan orang itu trauma kalau membunuh itu. Nah, dan ternyata kalau direkayasa ujungnya apa? Dia tidak taat kepada syariah. Makanya siapapun pemimpinnya selama bukan hukum agama yang dipakai itu nggak akan berhasil. Saya lihat di mana ya, di penjara-penjara itu tempat di negara lain banyak yang kosong ya. Karena hukumannya jelas, hukum manusia aja hasil kesepakatan manusia. Kalau dilaksanakan tuh orang trauma. Selama hakim itu bisa disogok, itu selama itu hukum itu tidak pasti. Itu bahaya itu. Kalau hasil keputusan manusia saja kalau ditaati tetap itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kalau Allah saja nggak ditaati apalagi hukum manusia kan sekarang itu. Nah, itu satu. Kedua, ad-dinu nasihat, kan agama itu nasihat. Nah, karena nasihat, maka seluruh aktivitas hidup kita ini tidak lepas dari kendali agama. Agama A tidak agama kacau. Jadi agama tidak kacau. Kalau agama dilaksanakan pasti tidak kacau. Rumah tangga, laksanakan agama. Umpamanya gini, laki-laki banyak baca surat Al-Maidah umpamanya. Perempuan banyak baca An-Nur dan An-Nisa. Nah, kenapa laki-laki Al-Maidah? Ini bicara tanggung jawab nafkah. An-Nur An-Nisa itu hak dan kewajiban seorang wanita ada di situ. Dilaksanakan aja, pasti rumah tangga tenang. Nah, begitu nafsu, begitu ego yang dimunculkan, maka tidak akan tenang. Hanya selama orang itu jauh dari agama, selama itulah kegelisahan itu akan ada. Gitu, pasti ada lah. Tapi orang yang taat beragama, saya sempat merenung ya. Orang tua dulu, anaknya banyak, rumah sesempit itu ya, tidur, makan seadanya. Kok tenang gitu? Cara rehat lah gitu. Cara jag gitu ada. Ternyata salah satunya apa? Nyaring puting nih, sana sing mineng gitu kan orang. Sing mineng nyaring puting, baca Quran. Itu sederhana saja, nyaring puting. Saya sempat ketemu orang yang anaknya sampai 15, yang jadi parajinya itu malah suaminya ya. Pak Haji gimana? Pasrah we Pak Jengan, udah mau mungkin hamil tanpa izin Allah macam. Hamil pasrah we, mau mungkin lahir tanpa rezeki Gusti Allah makanya ngakuin. Wah, itu bilang luar biasa. Itu luar biasa. Terlihat terkesan sederhana gitu. Apa menggunakan kata pasrah tapi itu luar biasa ya. Jadi dia sederhana tapi mempesona dalam keilahiannya. Itu luar biasa. Mempesona dalam keilahian luar biasa. Baik, ini masih ada kira-kira 5 menit lagi ke depan ini. Kita akan mencoba ngebahas di luar yang kontekstual yang sekarang yang terjadi Tan. Melihat kasus Holy Wings gitu Tan. Ini gimana Tan? Coba Tan. Ya gini, kita harus hati-hati menyikapinya karena ini jangan-jangan ini siasah ya, politik gitu ya, walau alam ya. Cuma yang jelas al-himyah ra'sul dawa, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau tidak direspon, nanti jadi kebiasaan. Jangan-jangan ini pintu pertama. Ini juga ada respon, nanti akan lebih berat lagi. Makanya reaksi silahkan, tapi jangan berlebihan. Tetap wajar, karena reaksi berlebihan ujungnya bisa mengikuti hawa nafsu. Sedangkan tidak ada yang mengikuti hawa nafsu kecuali ujungnya menimbulkan masalah baru. Meskipun memang kalau dibiarkan juga malah jadi takutnya nanti kedepannya malah lebih ada yang parah dari ini lagi. Lebih parah dari ini. Ini boleh saja ini pintu pertama, kurang cobaan lah karena karena tidak mungkin lah tanpa kesepakatan ya. Cobaan namanya reaksi enggak, kalau bereaksi ternyata benar masih ada agama, masih ada yang peduli baik yang Kristen ataupun Islam. Karena itu kan sudah, kalau toh dia targetnya karena untuk marketing umpamanya, tetap salah. Tetap salah, karena kita punya norma yang lebih santun, lebih sopan, dan salah satu keberhasilan orang sukses itu berawal dari al-mudarah, apa toleran. Moderat itu toleran ya. Kita harus tahu Nabi SAW itu katanya ya, kalau ada orang Yahudi lewat
jenazah, beliau berdiri karena tolerannya. Dia Yahudi ya Rasulullah, seandainya aku tahu dia sakit, dia akan nengok. Nah, Nabi itu punya mertua Nasrani kalau nggak salah ya, tapi begitu baik beliau ya. Jadi gitu Pak. Ini pintu pertama untuk percobaan begini. Kalau reaksinya jelek, oh pasti lebih jelek lagi kalau dilanjutkan. Nah. Cuman ada yang beranggapan juga saking terutama di wabil khusus di Indonesia gitu ya, mudahnya tersulut, mudahnya terpancing, sehingga juga ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja digesek-gesekin gitu kan, karena tahu bahwa mayoritas umat Islam kita ini katanya mudah sekali buat digesekin katanya. Nah ini gimana tanggapannya kan? Begini ya, memang marah tuh nggak boleh, tapi ada marah yang dibolehkan. Salah satunya agama dihina. Kalau agama dihina, figur baginda Nabi SAW yang itu dihormati dihina, itu marah termasuk ibadah. Walaupun ada marah yang berprosedur ya, marah yang baik gitu, tidak boleh membabi buta, karena amar ma'ruf itu tidak boleh sendiri, harus bersama-sama. Karena kalau sendiri nggak akan berhasil. Makanya saya lihat bagus ya, MUI reaksi, Ormas Islam reaksi, bagus sama-sama. Minimal ada reaksi demo gitu kan, itu bagian dari cara. Jangan sampai emosi, apalagi sampai merusak. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu amar ma'ruf nahi munkar dan gitu, bukan atau tadi ya. Bukan jadi atau. Artinya memang itu berkelanjutan ya, tadi ya. Amar ma'ruf dan munkar, betul. Berkelanjutan satu paket. Iya, satu paket gitu. Makanya tadi kemaksiatan itu akan langgeng. Kenapa? Karena orang baik diam. Masya Allah. Jadi kalau orang baik diam, itu kemaksiatan merajalela. Ini dengan begini reaksi muncul, berarti masih ada orang baik. Ya. Dan sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Dalam khotbah, dalam segala macam, silahkan. Karena munculnya kemaksiatan karena orang baik diam, tidak bereaksi. Nah untuk ini amar ma'ruf nahi munkar itu satu paket. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau orang amar ma'ruf aja terus, tapi yang munkar didiamkan, itu salah. Dan amar ma'ruf nahi munkar itu dibatasi oleh kematian. Gitu. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali waktu kita memang sudah habis. Ada konklusi, kesimpulan sama kasih doa coba. Ya, kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladzina ma'ah. Sungguh ada suri teladan untuk kalian dalam jiwa Ibrahim dan orang-orang bersamanya. Kurbanlah, kurbanlah, kurbanlah. Karena dengan kurban seluruh kebencian akan hilang. Ya, dengan kurban pertolongan Allah akan datang. Dengan kurban pintu kesalahan keluarga. Dengan kurban dipastikan ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Orang yang menyayangi akan disayang oleh Allah. Kurban adalah bagian dari cara menyayangi sesama. Dengan kurban insya Allah akan lahir kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Semoga dilapangkan rezekinya, dan insya Allah Rabu depan masih membahas kurban juga ya, karena masih banyak yang lain. Demikian Bang ya. Mudah-mudahan. Baik pemirsa di rumah, sayang sekali waktu kita telah berakhir. Insya Allah embun pagi kalau ada umur kita bisa ketemu kembali ya. Mohon maaf bila banyak kealfaan, banyak kesalahan, banyak keceletotan gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All around.